Ibu saudaraku, saya mau mulai seri khotbah di bulan Desember ini. Karena bulan November sudah berlalu, sudah terlalu banyak kemenangan yang kita terima. Dan kita bilang begini, Pastor, aku juga belum menang. Tenang Bapak Ibu saudaraku, pasti akan menang. Harus menang dan harus menang, amin. Nah, sebelum saya mengawali untuk khotbah di bulan Desember ini, saya pengen kasih lihat sebuah video buat Bapak Ibu saudaraku. Teman-teman media bisa bantu saya kasih videonya, minta tolong silakan. Ini videonya. Halo, itu wala kano. Halo. Wala kano. Itu Kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu saudaraku buat anak-anak yang luar biasa ini. Nah, waktu saya lihat video ini Bapak Ibu saudaraku, ada di sini yang seperti ini anaknya? Ada ya Bapak Ibu? Nggak ada ya? Atau mungkin kita sendiri yang kayak begitu Bapak Ibu saudaraku ya. Yang kayak celemotan dan lain sebagainya. Waktu saya lihat video ini Bapak Ibu saudaraku, saya jadi berpikir begini. Apakah waktu anak-anak kecil ini melakukan hal yang seperti tadi itu, akankah orang tuanya membiarkan? Ayo saya tanya Bapak Ibu saudaraku, orang tuanya biarin gak? Dan bilang begini, kamu bagus banget, kamu lucu banget, ke sekolah kayak begini ya, ke gereja kayak begini ya, kemana-mana kayak begini ya. Atau ketokin semua pintu tetangga dan bilang begini, Ciluba gitu. Bapak Ibu saudaraku, orang tua kayak begitu gak? Saya mau tanya aja dulu nih orang tua. Kita izinkan gak? Enggak ya Bu ya, enggak ya Bu ya, enggak ya Pak ya, enggak. Kita pasti gimana caranya mungkin sambil ngomel-ngomel. Kalau kita belum bertobat anak kita cubitin. Dibilang dia bandel banget tuh, harus beli wastafel, beli kloset baru, lu gak ngerti nih banyak pengeluaran. Kita mungkin marah-marah, ada lagi mukanya yang aduh kalau dia pakai spidol permanen. Ya ilah, gimana caranya, bener gak? Aduh, tapi kita tetap membersihkannya. Tetap kita berusaha bagaimana caranya sehingga anak ini bisa kelihatan bersih lagi. Bisa kelihatan bagus lagi Bapak Ibu saudaraku. Nah, hari ini firman Allah relate dengan apa yang kita lihat. Allah itu adalah Allah pemulih kita, katakan amin. Our God is a God of restoration. Allah kita Allah yang sanggup memulihkan keadaanmu yang sesulit apapun, keadaanmu yang seburuk rupa apapun, keadaanmu yang begitu gak kelihatan bentuknya sekalipun. Kalau Tuhan bilang Tuhan akan pulihkan, dia pasti pulihkan. Dan gak perlu diminta, Tuhan pasti memulihkan hidup saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini, di bulan Desember ini, firman sepanjang bulan Desember ini bercerita tentang pemulihanmu tiba sekarang. Your restoration is coming. Katakan aku dipulihkan, katakan aku dipulihkan, katakan aku dipulihkan, katakan kiri kananmu engkau juga dipulihkan, engkau juga dipulihkan, kita semuanya dipulihkan. Restoration is coming. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi raja di atas segala raja. Allah kita Allah yang sedang menunggu-nunggu. Kapan nih anakku mau dipulihkan? Nah, bulan Desember ini serap semua firman Tuhan. Siapapun yang khotbah, siapapun yang worship leading, siapapun itu orangnya yang ditaruh di stage ini untuk menyampaikan kebenaran firman, engkau tangkap dan engkau katakan aku pasti dipulihkan. Aku gak mau menutup tahun 2025 dengan keadaan yang sama. Aku mau dipulihkan. Amin.
Oh, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Bulan ini adalah bulan pemulihanmu. Katakan bulan ini bulan pemulihanmu. Kasih tahu kiri kananmu. Kasih tahu di mimbar biar pendetanya juga tahu, pastornya tahu. Katakan pastor, bulan ini bulan pemulihanmu. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Bulan ini adalah bulan pemulihan kita semuanya. Kata pemulihan itu berarti ada sesuatu yang direstorasi. Berarti kalau direstorasi itu berarti ada yang rusak. Gak mungkin segala sesuatu yang baik itu dipulihkan, belum ada ceritanya Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi segala sesuatu yang kelihatan rusak itu harus dipulihkan, katakan amin. Sesuatu yang hilang itu harus dipulihkan dan dikembalikan, katakan amin. Segala sesuatu yang hancur itu harus dipulihkan kembali sehingga bisa menjadi indah seperti sedia kala. Itu arti kata pemulihan. Lalu saya mau bertanya lagi kepada kita semuanya hari ini. Saya pengen tanya kepada siapa aja yang mau. Siapa yang hari ini rindu dipulihkan, angkat tanganmu. Oh, puji nama Tuhan, kasih tepuk tangan buat raja di atas segala raja. Sekarang lagi pertanyaanku, kenapa pengen dipulihkan? Supaya Tuhan dimuliakan, ada yang jawab. Kenapa pengen dipulihkan? Supaya utuh. Haleluya. Ya, jawabannya mewakili semuanya. Kenapa kita pengen dipulihkan? Kenapa kita rindu dipulihkan? Karena engkau dan aku tidak ada yang sempurna. Kasih tahu kiri kananmu, hei kawan, kamu gak sempurna. Kita gak ada yang sempurna. Satupun manusia tidak ada yang sempurna sehingga perlu diutuhkan kembali. Karena kita tidak ada yang sempurna. Sepanjang tahun ini engkau mungkin merasa, pastor aku baik-baik aja kok. Saya mau beritahu kalau engkau baik-baik aja engkau tetap harus dipulihkan. Dan kita berkata begini, tapi aku juga beda. Aku gak baik-baik aja. Sepanjang tahun ini sejak Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Bahkan hari ini 7 Desember, pastor. Pernikahanku kacau, keuanganku kacau, kesehatanku kacau, studiku kacau. Semua prioritasku tuh terbolak-balik, bolak-balik, bolak-balik, bla, bla, bla. Kacau, so messy, kacau banget. Dan saya mau beritahu, wow, engkau datang di bulan yang tepat. Engkau datang di saat yang tepat. Karena hari ini, bulan ini, Tuhan ingin memulihkan engkau. Katakan amin. Hari ini adalah hari pemulihan engkau dan aku. Restoration is coming. Jadi hari ini percayalah. Oh, aku mau berdoa buat kita semuanya. Saya mau katakan dengan iman. Segala yang kacau dalam hidupmu akan dirapikan kembali. Semua yang hilang dalam hidupmu akan dikembalikan kembali. Semua yang hancur dalam hidupmu akan direstorasi kembali. Dan di akhir tahun ini akan ada pemulihan massal dari sorga. Dan kita akan menatap tahun 2026 dengan penuh pengharapan. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Terjadi dalam nama Yesus. Dan sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya. Jadi Bapak Ibu, saya sudah bisa merasakan ada geliat-geliat bagaimana engkau dan aku pengen dipulihkan. Karena kita harus dipulihkan Bapak Ibu Saudaraku. Jangan mau tidak dipulihkan. Rugi besar. Apa Bapak Ibu Saudaraku? Rugi besar kalau kita tidak mau dipulihkan. Karena Tuhan sangat menantikan engkau untuk datang kepadanya untuk dipulihkan. Katakan saya mau. Buktinya apa, pastor? Buktinya apa kalau Tuhan pengen memulihkan hidupku? Buktinya sepanjang 11 bulan 7 hari ini berjalan, aku gak merasa ada pemulihan. Aku gak merasa ada niat baik dari Tuhan untuk datang kepadaku. Aku gak merasa itu, pastor. Kalau ngomong sama saya gak apa-apa Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau engkau ngomong sama Tuhan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Karena Tuhan sudah menantikan engkau setiap saat. Tiap waktu Tuhan sudah bilang, anakku sini loh, kamu butuh dipulihkan loh. Kamu butuh datang kepadaku loh. Cuma kita yang kadang-kadang satu karena dosa kita diintimidasi dan kita takut. Kedua kita merasa bahwa aku masih baik-baik aja. Aku masih bisa handle semuanya. Tapi saya mau beritahu, ayo hari ini buka hatimu lebar-lebar. Dan bilang, Tuhan, aku mau dipulihkan. Buktinya apa? Buktinya setiap tanggal 25 Desember kita merayakannya. Apa itu Bapak Ibu Saudaraku? Christmas. Hari Natal. Bulan Desember itu bulan Natal Bapak Ibu Saudaraku.
Bulan Desember itu saya nggak tahu entah kenapa ya, buka pintu rumah tuh kayaknya udah bau-bau roti, kastengels, nastar gitu ya. Kalau di Jakarta mah tidak begitu kelihatan, tapi kalau Bapak Ibu Saudaraku tinggal di daerah timur seperti Manado dan lain sebagainya, itu tanggal-tanggal segini itu banyak banget yang sudah bikin roti-roti dan waduh sepanjang gang itu udah baunya tuh bau Natal Bapak Ibu Saudaraku. Karena bulan Desember ini kita bisa bilang bulan Natal. Dan Natal itu adalah bukti bahwa Tuhan pengen memulihkan hidupmu dan hidupku. Katakan amin. Yesus itu lahir di mana Bapak Ibu Saudaraku? Di Bethlehem, di sebuah tempat hotel berbintang 5. Di dalam bathtub, Maria punya sistem yang baru. Lahir di dalam air gitu Bapak Ibu Saudaraku. Dengan bidan khusus yang luar biasa. Dia lahir di mana Bapak Ibu Saudaraku? Di palungan, di kandang yang sangat amat hina. Kalau sudah bicara kandang Bapak Ibu Saudaraku, gak ada kandang yang waduh kandangnya mewah banget. Gak ada Bapak Ibu Saudaraku. Tetap namanya kandang ya kandang. Karena kandang itu buat hewan bukan buat manusia. Dan kalau sampai Tuhan Yesus memilih dan diizinkan oleh Allah Bapa dia turun ke dunia. Dia cari penginapan gak dapet. Tapi dia dapet kandang yang hina. Maria Yusuf bisa menolak. Tapi kehendak Tuhan terjadi. Mereka gak bisa menolak dan itu harus terjadi. Anaknya, baby Yesus, Tuhan Yesus itu lahir di kandang yang hina. Pesannya bagi kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku. Sehina apapun hidupmu. Segelap apapun hidupmu. Sekotor apapun hidupmu. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup hadir bagi engkau. Tuhan sanggup untuk mendatangi engkau. Natal itu bicara tentang Tuhan turun ke dunia. Bukan kita yang naik ke sorga. Itu nanti Bapak Ibu Saudaraku. Tapi Tuhan yang turun ke bumi. Dia kotorkan seluruh badannya. Oh dia ikhlaskan segala sesuatunya. Dia lahir bagi engkau dan aku. Satu tujuannya. Gak hanya sekedar dia menyelamatkan. Tapi misi utamanya dia adalah. Dia pengen memulihkan engkau. Dia pengen memulihkan aku. Dia pengen memulihkan kita semuanya. Oh katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Dan berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Raja di atas segala Raja. Dan yang pengen Tuhan pulihkan Bapak Ibu Saudaraku. Itu bukan istrimu. Bukan suamimu. Tuhan tidak ingin memulihkan anakmu. Tuhan tidak ingin memulihkan berapa besar tabunganmu. Tapi yang pengen Tuhan pulihkan lebih dari semuanya itu adalah dirimu sendiri. Katakan saya mau dipulihkan. Dirimu sendiri, engkau dan aku harus dipulihkan. Sangat mudah buat Tuhan untuk merubah, memulihkan segala sesuatu yang terlihat Bapak Ibu Saudaraku. Kursi rusak, dengan gampang kita bawa ke tukang kursi, kita perbaiki. Speaker rusak, dengan gampang. Speaker ini diperbaiki, dibawa ke tukang speaker, dan dia bisa dipakai lagi. Karena terlihat dari luarnya sudah tidak pantas. Berapa banyak juga manusia merasa begitu. Kita dari luar tuh kayak udah kotor, kayak sudah gak berarti apa-apa. Hidup kita sudah hampa, hidup kita kayak gak berarti Bapak Ibu Saudaraku. Tapi saya mau kasih tahu kalau cuma yang terlihat dari luar. Dengan sekejap, katakan sekejap. Katakan apa ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Just like that gitu. Tuhan bisa pulihkan engkau. Tetapi saya mau tanya, bisa kumat lagi enggak? Wajah ini bisa menua lagi enggak? Ditarik sana, ditarik sini, dibotok sana, dibotok sini. Bisa berubah enggak Bapak Ibu Saudaraku? Bisa, karena itu dari luar. Makanya hari ini Tuhan pengen memulihkan engkau dari dalam. Katakan dari dalam. Katakan dari dalam. Katakan Tuhan pulihkan aku dari dalam. Pulihkan aku dari dalam. Buka hatimu hari ini. Karena sungguh-sungguh Tuhan pengen memulihkan engkau dari dalam.
Kalau engkau tidak memulihkan bagaimana engkau menguasai diri, mata ini ditutup pakai kacamata kuda, mau diskon, mau nggak diskon, nggak usah peduli, mau promo, nggak usah peduli, Bapak Ibu Saudaraku. Dan engkau bisa punya tabungan lebih, engkau bisa membayar tagihanmu, keuanganmu bisa sehat. Tapi kalau engkau cuma menabung hari ini buat bayar utang minggu depan. Menabung 1 bulan untuk beli TV yang dikredit 12 bulan. Engkau kerja lagi, menabung lagi untuk bayar utang kartu kredit lagi. Itu tidak memulihkanmu dari dalam. Itu hanya memulihkan engkau dari luar. Tapi kalau engkau dipulihkan dari dalam, engkau akan bilang, Tuhan, aku mau punya hati yang bersyukur. Aku gak mau lagi terjebak dalam utang yang konsumtif. Aku mau berjalan dalam keuangannya Tuhan. Itu namanya dipulihkan dari dalam. Kalau engkau merasa bahwa sepanjang tahun ini kesehatanmu buruk, Bapak Ibu Saudaraku, ayo engkau bertobat. Engkau rasakan bahwa sungguh-sungguh aku gak mau sekedar jaga tidur, aku gak mau sekedar jaga makan, tapi aku mau dipulihkan dari dalam. Aku mau berkata hati yang gembira, obat yang sangat amat manjur. Aku gak mau pedulikan apa kata orang yang melemahkan aku. Aku gak mau diintimidasi. Ya aku percaya hidupku, hidup diberkati. Dan aku menjaga semuanya di dalam Tuhan, maka aku akan sehat. Sepanjang tahun ini Bapak Ibu Saudaraku, saya merasa saya diproses masalah kesehatan. Saya sepanjang tahun ini boleh dinilai bandel Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena begini, olahraga itu tinggal niat dan rencana. Oke, makan sehat itu tinggal niat dan rencana. Waduh, gayanya udah ditulis Bapak Ibu Saudaraku, udah tanya sama ChatGPT kan. Hari ini makan sehat apa? Susan, saya buatkan kamu untuk menu 1 minggu. Apakah kamu mau? Saya bilang saya mau, disiapin Bapak Ibu Saudaraku semuanya sama dia. Tapi semuanya tinggal catatan. Tinggal niat Bapak Ibu Saudaraku. Dengan aktivitas yang begitu padat pelayanan, itu semua sudah gak bisa backup. Singkat ceritanya Bapak Ibu Saudaraku, benar. Di akhir tahun kemarin di bulan September kalau saya gak salah ingat Bapak Ibu Saudaraku, Oktober lah. Akhirnya kolaps, anemia, HB tinggal 10, elektrolit jelek banget Bapak Ibu Saudaraku. Udah gak bisa apa-apa, darah diambil di 4 tempat, disedot pun udah gak keluar. Udah benar-benar buruk dan saya bilang ini Tuhan, no more excuses. Minggu lalu kita belajar, gak ada lagi alasan. Sudah saatnya bagiku untuk concern dengan masalah kesehatan. Sudah gak makan malam, besok paginya mahnya sakit Bapak Ibu Saudaraku, demi perutnya biar tidak buncit. Terlalu banyak alasan, terlalu banyak niat tapi tidak ada realisasi. Tapi waktu saya mau persiapan khotbah ini, saya bertobat, saya bilang Tuhan, minggu lalu pun saya sudah bertobat Bapak Ibu Saudaraku ya. Nomor excuses saya bilang enggak Tuhan, udah saya niat banget nih. Udah saya cek kesehatan, wah puji Tuhan dari kolesterol 200 sekarang tinggal 170 Bapak Ibu Saudaraku, bener enggak? Saya bertobat sungguh-sungguh, saya bilang enggak, ini enggak benar. Ini sesuatu yang gak membangun. Ini sesuatu yang harus dipulihkan segera Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya mau berjuang di dalamnya. Saya mau berjuang di dalamnya. Saya mau dari diri saya sendiri pun saya mau dipulihkan. Jangan Tuhan, kolesterol tinggi Tuhan. Normalkan kolesterolku kata Tuhan. Jangan makan gorengan nak. Sesimpel itu Bapak Ibu Saudaraku. Kita makan gorengan dan kita bilang begini. Dalam nama Yesus tidak mengandung kolesterol. Aduh Tuhan Yesus ampuni anakmu kalau cuma 1 potong tempe mendoan kali enggak Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau 5 potong dikasih sambal kecap, cabai rawit dan bawang, dipersin jeruk dikit Bapak Ibu. Haleluya, sayur kangkung, nasi anget, makan di pinggir kolam, angkat kaki. Oh lupa Bapak Ibu kalau kolesterolnya harus dicek. Lupa umurnya sudah 50-an ke atas. Pemulihan itu dari dalam. Pemulihan itu dari dalam. Kalau Tuhan tahu Tuhan mau dan Tuhan sedang memulihkan keluargamu, jadilah orang yang pertama untuk meminta maaf. Jadilah orang pertama yang mau mengampuni. Jangan tunggu-tungguan dan berkata, apaan tuh gitu. No, tapi kita gak gengsi. Kita tahu kita mau dipulihkan dan kita bilang Tuhan, kalau seperti ini tahan-tahanan bisa nunggu sampai Natal tahun depan gak ada pemulihan dalam keluargaku. Tapi engkau memilih untuk apa? Ya salah gak salah. Sayang aku minta maaf ya. Jangan lupa beli baju baru. Itu minta maafnya gak tulus Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi engkau mau dipulihkan. Rumah tanggamu mau dipulihkan.
Datanglah untuk memulihkan terlebih dahulu dari dalam. Jangan berharap orang di sekitarmu akan berubah terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak pernah mungkin terjadi. Justru orang-orang dari luar itu akan menguji engkau. Untuk membuat engkau bisa mengampuni, bisa mengasihi. Waktu saya berniat untuk bertobat dan menjaga kesehatan. Tantangan tuh ada loh Bapak Ibu Saudaraku. Pelayanan ke Bandung, croissant coklat. Ronde Alcateri. Wow. Pergi makan di jalan apa tuh Bapak Ibu Saudaraku? Jalan badak-badak itu. Waduh, Cibadak. Waduh, makanan semuanya. Saya bilang, Big Nono please, pepes ayam ada enggak? Gitu. Diusahakan Bapak Ibu Saudaraku, ada pepes ayam. Gimana caranya? Benar-benar saya bilang, Tuhan no, aku mau dipulihkan. Aku gak mau ngawur, dari diriku sendiri aku mau dipulihkan. Dan saya mau beritahu hari ini pesan Tuhan sangat amat ringan buat engkau dan aku. Maulah engkau dipulihkan dari dalam. Katakan saya mau Tuhan. Mau dipulihkan dari dalam. Buka hatimu. Izinkan Tuhan menjamah engkau. Dia akan pulihkan hidupmu. Dan menjadikan kita versi terbaik dalam hidupmu. Katakan amin. Katakan versi terbaik. Katakan kenapa versi terbaik? Kenapa versi terbaik Bapak Ibu Saudaraku? Nanti akan kita bahas. Tapi yang paling penting inti dari semua yang kita bahas tadi di awal. Kalau engkau dan aku mau dipulihkan dari dalam. Tuhan pengen mengembalikan kita menjadi versi terbaik yang sudah Tuhan ciptakan dalam hidup kita. Sekarang kita buka dulu Bapak Ibu Saudaraku. Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10 ini ayat hafalan. Yang sering banget kita baca sama-sama. Lukas 19 ayat 10, 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Katakan amin. Coba digaris bawahi yang hilang. Apa Bapak Ibu Saudaraku? Yang hilang. Karena begini, Tuhan pengen memulihkan engkau dari dalam. Setuju dulu katakan amin. Tetapi lebih lagi next step berikutnya, Tuhan pengen memulihkan engkau karena dari dirimu itu ada banyak yang hilang. Pemulihan terjadi itu bukan sesuatu yang oke-oke aja. Tapi pemulihan itu terjadi karena sesuatu ada yang missing. Ada yang hilang. Nah waktu kita baca kata yang hilang, di sini luas Bapak Ibu Saudaraku artinya. Kata yang hilang ini bisa berarti jiwa-jiwa yang terhilang. Benar ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kata hilang bisa jadi diartikan sebagai orang-orang yang sudah mundur dari Tuhan lama gak ke gereja. Nah ini nih biasanya nih tanggal 25 nih para burung-burung tahunan pada balik ke rumahnya gitu Bapak Ibu Saudaraku ya. Lama gak ke gereja, Natal, balik ke gereja semuanya. Gak salah, itu bagus Bapak Ibu Saudaraku. Itu orang-orang yang harus dipulihkan, harus dibawa lagi kepada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin hilang bicara tentang kesehatanmu yang hilang, yang sedang diproses Tuhan. Hilang keuanganmu, yang lama mungkin hilang keuanganmu. Studimu lama yang dipending hilang gitu. Jadi kata hilang di sini itu luas. Mau apapun itu, saya gak pernah tahu apa yang menjadi pergumulan pribadimu masing-masing. Apa yang hilang dalam hidupmu, tapi firman Allah berkata hari ini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oh bolehkah Bapak Ibu Saudaraku sambil engkau merenung dan engkau berkata Tuhan semua yang hilang dalam hidupku aku mau Tuhan kembalikan. Karena Tuhan sendiri datang untuk mencari yang hilang dan menyelamatkan yang hilang. Nah saya berdoa buat kita semuanya. Di Natal ini gak cuma dimulai dari tanggal 7 Desember ini. Tapi tanggal 14, tanggal 21, tanggal 24 Desember, tanggal 25 Desember, tanggal 31 Desember, tanggal 1 Januari. Sampai nanti seterusnya. Terutama untuk Natal ini Bapak Ibu Saudaraku. Bawalah kado Natal kepada Tuhan. Yaitu jiwa-jiwa. Yaitu hatimu yang hancur. Yaitu orang-orang yang pengen engkau selamatkan. Bawa kepada Tuhan yang hilang kesehatanmu, pemulihanmu, studimu, keluargamu. Hari ini datang kepada Tuhan. Bawa yang hilang-hilang itu kepada Tuhan. Sebagai kado Natalmu yang terbaik. Katakan amin. Oh jadi dalam nama Yesus. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita baca firman Allah Bapak Ibu Saudaraku sekali lagi. Kejadian 3. 8 sampai 10.
8-10, Kejadian 3, 8-10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Jadi siapa yang bersembunyi? Bapak Ibu Saudaraku, kita sepakatin dulu. Manusia sembunyi terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ini ada sesuatu yang lucu Bapak Ibu Saudaraku di sini. Karena mata Tuhan kan ada di mana-mana ya. Jadi kalau mereka sembunyi di antara pohon-pohonan ya tetap kelihatan ya. Cuma ya sudahlah, nggak apa-apa. Ini adalah tindakan mereka aja. 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini," kita baca sama-sama 1, 2, 3. "Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Katakan amin. Ini yang saya bilang Bapak Ibu Saudaraku, ada sesuatu yang hilang dalam pribadimu dan pribadiku. Selama ini kita merasa biasa-biasa aja. Waktu saya persiapan firman ini Bapak Ibu Saudaraku, saya merasa begini, ya Tuhan, kenapa kita tidak diberikan sensitivitas seperti manusia di Taman Eden? Sehingga waktu mereka tahu mereka salah, mereka tahu mereka berdosa, mereka punya sensitivitas ini. Mereka takut, mereka sembunyi, dan akhirnya mereka tidak mau bertemu dengan Tuhan secara langsung. Kadang-kadang kita manusia melakukan dosa dan kita sudah kebiasaan Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga kita merasa kita gak peka. Biasa aja lah, Tuhan gak ngelihat. Tapi waktu saya persiapan firman ini, saya baca firman ini, saya merasa Tuhan ampuni aku. Selama ini kayaknya aku gak peka. Aku salah. Tapi aku merasa kayak ya udahlah biasa aja lah. Toh nanti ada hari Minggu datang kepada Tuhan minta ampun lagi, Tuhan nolkan kok, kayak waktu kita isi bensin. Dari nol ya Bu ya gitu. Mungkin Tuhan demikian. Saya bertobat Bapak Ibu Saudaraku. Dan waktu firman Allah ini dibaca, saya merasa banyak yang hilang dalam hidupku, banyak yang hilang dalam hidupmu, dan Tuhan pengen itu dipulihkan, katakan amin. Karena Dia adalah the God of restoration. Dia adalah Allah sang pemulih. Nah hari ini sepanjang bulan Desember saya minta kita fokus, kita benar-benar jadikan bulan ini bulan pemulihan, katakan amin. Sehingga banyak hal yang hilang dalam hidupmu itu akan dikumpulkan lagi sama Tuhan, dan engkau akan dijadikan best version kembali. Kenapa saya bilang best version? Tahukah Adam dan Hawa itu diciptakan serupa dan segambar dengan siapa Bapak Ibu Saudaraku? Dengan Allah. Itu berarti the best version. Gak ada lagi yang bisa menandingi kita manusia Bapak Ibu Saudaraku. Seganteng seperti Allah. Secantik seperti Allah. Amin. Benar-benar karakter ilahi itu ada dalam hidupmu dan hidupku, katakan amin. Kita serupa dan segambar dengan Allah. Tapi ada temptation, ada sin, ada pencobaan, ada dosa yang akhirnya membuat kita telanjang dan kita malu. Dan lebih lagi dari malu, firman Allah mengatakan kita takut. Kita takut ketemu dengan Allah. Tapi firman Allah bilang apa? Di manakah engkau? Dicari Bapak Ibu Saudaraku. Kalau umpamanya Tuhan bilang, waktu Tuhan jalan-jalan di Taman Eden, Tuhan gak datang dengan seperti saya ini pelan-pelan nyari manusia, dan Tuhan bilang dalam hatinya, bagus gak ada, gak repot aku, udah biar aja, singkirin aja. No, Tuhan nyari duluan loh. Tuhan yang benar-benar, di manakah engkau? Di manakah engkau? Hari ini biarkan Tuhan sedang mencari engkau dan aku dan berkata, di manakah engkau Susan? Di manakah engkau Yosi? Di manakah engkau Pak Joko? Di manakah engkau Bu Esther? Di manakah kita semuanya? Biarkan Tuhan mencari engkau dan aku, karena memang itu tujuannya. Tuhan mencari engkau bukan untuk dihakimi, bukan untuk dijudge, tapi Tuhan ingin memulihkan engkau dan aku, katakan amin. Dan berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Tuhan pengen engkau dan aku dipulihkan, kembali menjadi the best version.
Saya paling senang menghayal Bapak Ibu Saudaraku. The best version bagi saya salah satu contohnya adalah begini. Zaman dahulu, waktu manusia itu belum jatuh dalam dosa, mereka bersahabat dengan singa. Kalau ketemu singa, halo lion, how are you? Aku pengen lihat gigimu. Gigimu kurang disikat, aku sikatin ya. Itu the best version kita zaman dulu. Tidak ada rasa takut. Semuanya indah. Tapi karena dosa, apa yang terjadi sekarang? Berani? Singa, aku pengen lihat gigimu singa. Haup. Langsung kita dimakan Bapak Ibu Saudara. Gak ada ceritanya. Makanya Tuhan ingin kembalikan the best versionmu. Apa yang hilang dalam hidupmu akan Tuhan pulihkan hari ini. Katakan hari ini aku dipulihkan. Katakan kepada kiri kananmu, hari ini engkau dipulihkan dalam segala hal. Katakan amin. Kita belajar satu lagi dari Musa Bapak Ibu Saudaraku. Keluaran 6 ayat 11. Keluaran 6 ayat 11 berkata begini. Coba ikuti saya karena kita sudah hampir sampai kepada tujuan akhir. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Kita baca sama-sama 1, 2, 3 kalimat terakhir. Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Katakan amin. Saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu Saudaraku. Kata petah itu berarti pandai, fasih, komunikasinya tuh lancar. Saya cari dalam New English Version, kata tidak petah di dalam firman Allah ini artinya speak difficulty. Bicaranya sulit Bapak Ibu Saudaraku. Nah waktu Musa dipanggil Tuhan untuk bicara kepada Firaun, Musa banyak alasan. Musa terlalu banyak excuse Bapak Ibu Saudaraku. Banyak banget yang dia tolak dan dia bilang, Tuhan aku gak mampu, aku gagap, aku gak bisa bicara, I speak difficulty. Aku gak petah lidahnya, aku gak bisa Tuhan. Itu penolakannya Musa. Tapi Tuhan gak menyerah. Kenapa Tuhan gak menyerah? Karena Tuhan tahu ada best versionnya Musa yang hilang dalam hidupnya. Kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 7 ayat 22. Kisah Para Rasul 7 ayat 22 kita baca sama-sama biar engkau dan aku mengerti Bapak Ibu Saudaraku. 1, 2, 3. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Katakan amin. Dan katakan oh no Musa. Oh no Musa. Saya mau beritahu buat kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku. Musa zaman di Mesir, dia public speakingnya oke banget. Dia sekolah kepribadian John Robert Power. Wow, dia keren banget. Dia bisa bicara dengan sangat asertif kepada orang-orang Mesir. Dia dididik loh, dilatih loh. Bukan sekedar pelatihan biasa loh. Ini dilatih oleh orang Mesir yang zaman itu begitu hebat di zamannya. Dan Musa dilatih di sana. Jadi how come dia bilang Tuhan, I am speak difficulty. Bagaimana bisa Bapak Ibu Saudaraku? Something missing. Ada sesuatu yang hilang. Tahu apa yang hilang? Traumanya. Oke? Kepahitannya. Ketakutannya. Kenapa? Karena dia sempat membunuh orang Mesir. Di hadapan bangsanya sendiri Israel. Dan dia takut banget sama Firaun. Dia lari. Hari ini saya gak tahu. Apa yang hilang dalam hidupmu. Apa the best version yang hilang dalam hidupmu. Sehingga engkau takut banget untuk dipulihkan. Sehingga engkau takut banget untuk ketemu Tuhan. Dan berkata Tuhan restorasikan hidupku Tuhan. Aku gak mau trauma, aku gak mau takut, aku gak mau lari dari panggilanku, aku mau menyelesaikan studiku, aku mau bekerja yang terbaik, aku mau melayani
melayani Tuhan yang terbaik. Aku mau bawa jiwa buat Tuhan. Aku gak mau terluka. Aku mau mengampuni. Jadikan aku best versionmu kembali Tuhan dalam nama Yesus. Dan hari ini kalau itu engkau pasti dipulihkan sama Tuhan. Oh, angkat dua-dua tanganmu, lambai-lambaikan sama Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku mau dipulihkan. Engkau yang ikut streaming juga katakan, aku mau dipulihkan. Kasih tos kiri kananmu dan berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Raja di atas segala raja. Dari pengalaman Musa ini, Bapak Ibu Saudaraku, dia dipulihkan double portion loh. Dia gak hanya sekedar menjadi orang yang membawa eksodus bangsa Israel. Tapi dia menjadi orang yang sangat hebat. Orang yang sangat dekat sama Tuhan. Yang bicara dari muka ke muka dengan Tuhan. Ini orang yang double favor, double portion, double berkat, double hikmat, double semuanya Tuhan berikan. Dari orang yang rasanya menyerah. Dari orang yang rasanya gak bisa. Tapi dia cuma berkata, Tuhan ya sudah, aku mau dipulihkan. Oh, hari ini biar ada banyak orang yang dipulihkan. Karena Engkau Allah Sang Pemulih yang akan memulihkan kami. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Raja di atas segala raja. Sekarang kita masuk ke poin yang terakhir. Bagaimana caranya supaya apa yang hilang dalam hidupmu itu bisa dipulihkan? Apa caranya? Bagaimana caranya? Katakan bagaimana caranya? Caranya adalah Bapak Ibu Saudaraku kembali kepada tangan Tuhan. Caranya adalah engkau bisa dipulihkan, pastikan hidupmu kembali ada di tangan Tuhan. Kembali di tangan Allah Sang God of Restoration. Allah yang sanggup memulihkan. Coba kita lihat firman Allah. Yeremia 18 ayat 3 sampai 6. Ini Yeremia sedang mengumpamakan antara Tuhan dan umatnya. Yeremia 18, 3 sampai 6. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Coba kita lihat, ada kata-kata menarik di baliknya. Di kalimatnya yang selanjutnya. Tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat 5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Masa kan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Katakan amin. Ini perumpamaan Tuhan dengan kita. Semua yang hilang, semua yang rusak, semua yang kacau dalam hidupmu, serahkan kepada tangan Tuhan. Sang tukang periuk, sang penjunan. Saya mau tanya, tanah liat itu lembek atau keras? Lembek. Tanah liat itu lembek. Karena waktu dia lembek, dia akan gampang dibentuk. Bahkan kalau dia kurang lembek, dikasih air sama tukang periuk sehingga bisa menjadi lebih lembek. Dan akhirnya dia bisa dibentuk kembali. Hari ini izinkan hatimu lembek seperti tanah liat. Karena hati yang keras gak bisa dipulihkan. Hati yang keras gak bisa dibentuk lagi. Hari ini Tuhan lembutkan hatiku, lembekkan hatiku sehingga aku bisa dipulihkan. Karena kalau engkau gak lembek hatinya, engkau keras hatinya, maka Allah gak akan bisa. Di tangan Tuhan ini loh. Kita sudah di tangan Tuhan. Tapi kalau kita keras, kalau kita peres, kita pegang dengan kenceng, itu periuk kecil, hancur Bapak Ibu Saudaraku. Karena dia keras. Tapi waktu ada di tangan Tuhan engkau lembek. Engkau benar-benar pasrah. Engkau benar-benar lembutkan hatimu. Dan engkau berkata, Tuhan pulihkan aku, pulihkan aku, pulihkan aku, pulihkan aku, pulihkan aku, pulihkan aku, pulihkan aku. Tuhan kayak sedang meremes-remes tanah liat itu loh. Engkau sedang dibentuk lagi sama Tuhan loh. Dan akhirnya engkau bisa lagi menjadi best versionnya Tuhan. Saya punya satu kisah nyata Bapak Ibu Saudaraku. Ilustrasi tentang sebuah gambar yang begitu terkenal. Saya minta teman-teman media tampilkan. Ini adalah sebuah gambar lukisan lama. Ini lukisan aslinya Bapak Ibu Saudaraku. Ini lukisan aslinya.
Kemudian ada Tuhan Yesus pakai mahkota duri ya. Kalau bisa kita lihat dengan jelas karena ini memang gambar yang sudah tua sekali. Itu aslinya begitu Bapak Ibu. Tuhan Yesus dengan mahkota duri. Kemudian ini ada seorang nenek, dia bernama Cecilia Gimenez. Dia tinggal di Spanyol, di Barjo, kota yang sangat amat kecil. Saya survei itu kota kecil banget Bapak Ibu, tidak terlihat. Orang-orang tidak tahu tentang kota Borja ini di Spanyol. Orang-orang pun tidak tahu tentang Ibu Cecilia ini, nggak ada yang kenal. Tapi waktu itu barusan tahun 2012, barusan Bapak Ibu 13 tahun yang lalu. Oma ini menemukan lukisan ini di sebuah gereja. Akhirnya dia berniat baik melukis ulang. Dan ini hasilnya. Kalau orang-orang tulis Yohanes 19 ayat 5 berkata behold the man yang sebelah sana. Setelah digambar dan dilukis ulang, direstorasi ulang oleh Oma Cecilia, dia jadinya behold the monkey. Jadi seperti monyet. Orang-orang menghina dia dan berkata, Nek, kamu tuh konyol banget. Kasihan Tuhan Yesus mukanya jadi bonyok. Jadi gak bagus. Dia berkata, aku gak salah. Niatku baik. Tapi justru Bapak Ibu Saudaraku, dari niat baik yang dia lakukan, yang dia coba merestorasi. Walaupun dia bukan ahlinya, tapi dia berusaha. Justru dari gambar yang gagal ini kota Borja dikunjungi seniman-seniman. Sampai hari ini kalau Tuhan berkati kita ke sana Bapak Ibu Saudaraku dan kita lihat lukisannya, amin. Di Borja Spanyol ini dipajang, dilihatin. Orang-orang merasa wow, niat kamu luar biasa. Justru ini menjadi karya seni yang sangat amat hebat. Kota Borja yang kecil dikenali seluruh dunia, mendapatkan pemasukan yang luar biasa, menjadi sesuatu yang berharga. Ini aja di tangan manusia loh Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan kita gak pernah salah. Waktu dia tahu hidupmu dan hidupku kacau, gak berarti. Tapi kalau di tangan yang tepat, di tangan yang benar, gak hanya sekedar niat baik seperti Oma Cecilia. Gak hanya sekedar niat baik. Tapi di tangan Tuhan engkau akan diubahkan kembali seperti sedia kala, katakan amin. Saya minta teman-teman praise and worship naik. Saya tutup dengan sebuah kesaksian Bapak Ibu. Kalau Oma Cecilia ini bisa merubah kegagalan menjadi berkat. Tapi Tuhan kita itu sanggup memulihkan total, katakan total. Amin. Minggu yang lalu waktu saya khotbah di Soho 4, 5 dan 6. Selesai khotbah, ada satu pelayan Tuhan dia datang ketemu saya. Dan dia bilang begini, Mam, saya mau bersaksi. Saya bilang, oke, apa kesaksianmu? Anak muda ini Bapak Ibu Saudaraku, sejak awal tahun, kalau saya boleh bilang, hidupnya kasihan. Itu penilaian saya manusia. Saya dampingi dia, setiap dia datang dia minta doa, dia datang dia minta doakan, saya doakan. Dia DM saya, kita berdoa bareng. Dia minta dukungan doa. Karena dari awal tahun Bapak Ibu Saudaraku, mungkin ya dia cerita ke saya itu kan awal tahun. Tapi mungkin kisahnya sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Salah satu yang bagi saya itu miris adalah waktu dia diputus pacarnya. Waktu itu kita berdoa bersama di ruang pembicara. Dia gak nangis, dianya bilang, Mam, saya rela kepada Tuhan. Gak apa-apa. Kenapa saya bilang miris? Karena pacarnya mutusin dia simple. Dia gak lulus-lulus kuliah. Dan pacarnya bilang, udahlah putus aja lah, nunggu kamu gak ada artinya, kelamaan. Jadi tinggal pacarnya. Bahkan saya pernah berusaha menjodohkan dia dengan orang yang mau. Tapi dia bilang gak usah Mam, saya mau fokus sama Tuhan. Di tengah pergumulan dia untuk berjuang Bapak Ibu Saudaraku. Dia datang lagi kepada saya beberapa bulan yang lalu. Saya gak bisa capture, dia sudah izinkan tapi saya gak bisa capture.
pembicaraan kita karena ada beberapa hal yang pribadi yang bagi saya nggak boleh. Walaupun saya coret-coret tutup itu nggak bisa. Di tengah-tengah pergumulannya dia Bapak Ibu Saudaraku, saya tanya lagi, gimana? Kamu sudah lulus? Simpel Bapak Ibu, dia cuma mau tes untuk dia bisa dapat wisuda sumpah dokter. Sesimpel itu. Dia bilang, Mam, gak lulus lagi. Saya bilang gak apa-apa, kita doa yuk. Kemarin minggu lalu Bapak Ibu Saudaraku, dia datang. Dan dia bilang apa? Hari ini saya mau bersaksi Mam. Saya bilang kenapa? Hari ini pengumuman saya lulus dan saya akan disumpah menjadi dokter dalam minggu ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak kenapa dia mau bersaksi? Khotbah minggu lalu tentang Naaman yang dicelupin di sungai Yordan berapa kali? Seperti itulah dia tidak lulus ujian. 7 kali Bapak Ibu Saudaraku, dan hari yang ke-7, tes yang ke-7 kemarin dia lulus, dia senang banget, dia bilang Tuhan terima kasih aku mau bersaksi. Gak hanya itu Bapak Ibu Saudaraku, di tengah pergumulannya dia ke belakang kemarin, adiknya dipanggil sama Tuhan. Papahnya dipecat dari perusahaannya. Tapi kemarin dia bersaksi, dia DM saya panjang lebar, dia bilang gila bener. Allah itu dahsyat luar biasa. Rasanya sudah kacau banget yang kemarin. Tapi apa yang Tuhan perbuat Bapak Ibu Saudaraku? 1, dia disumpah dokter minggu ini. Yang kedua, adiknya mendapatkan beasiswa S2 di Gizi. Papahnya mendapatkan pekerjaan yang baru. Bukan lagi pekerjaan biasa, tapi di induk perusahaan. Yang anak perusahaannya memecat papanya, sekarang induk perusahaan yang memanggil dan merekrut papanya kembali. Dan yang terakhir, dari rumah mereka di Depok, selama ini pelayanan hanya bawa sepeda motor, ganti-gantian. Mereka mendapatkan kendaraan, mobil dari Tuhan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Raja di atas segala Raja. Ini sesuatu yang dahsyat Bapak Ibu Saudaraku. Ini sesuatu yang kalau engkau nggak tahan uji, kalau engkau gampang menyerah, engkau kan nggak akan menemukan pemulihan seperti ini. Aku berdoa di tempat ini. Temukan best versionmu kembali. Temukan kembali hal-hal yang sempat hilang dalam hidupmu. Dan hari ini, kalau Tuhan sanggup pulihkan orang-orang yang sedang disaksikan, engkau pun akan bersaksi bahwa Tuhan akan memulihkan hidupmu hari ini. Amin. Bangkit berdiri sama-sama sambil engkau mempersiapkan perjamuan yang kudus. Kita katakan di hadapan Tuhan. Amin. Pelayan perjamuan kudus saya minta untuk maju. Dari hatimu, dari imanmu katakan tak akan terlambat. Ya. Tolong kami umatmu Yesus. Kuasamu terlebih besar. Panggil namanya Tuhan.